Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy A35 5G. Ini tuh kayak alternatif A series lainnya yang tetap membawa fitur-fitur penting pada Samsung Galaxy A55 5G teman-teman. Dan menariknya, doi itu kayak lebih irit 1 juta gitu. Jadi apakah langsung auto beli? Ya udah, yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Samsung Galaxy A35 5G ini sekarang tuh secara looks-nya kayak lebih menarik ya. Kalau dulu tuh mau beli A3 series tuh kayak masih banget nerimo sama model punch hole-nya yang kayak model tetesan air gitu ya. Lah, sekarang ini tampak depannya tuh kayak sama plek ketiplek plek sama Galaxy A55 5G. Sebenarnya bukan hal baru ya pakai model punch hole di kelas mid-range, cuma emang A3 series ini baru kebagian aja. Layar seluas 6,6 inch ini jenisnya tuh Super AMOLED dengan kualitas layar yang udah nggak diraguin lagi ya. Warnanya terasa vivid, terasa nyaman lah buat kebutuhan nonton, scrolling itu ya udah enak banget. Kalau kemarin tuh ada yang komen soal bezel yang katanya kurang tipis, itu balik lagi ke selera teman-teman ya. Kalau aku pribadi sih kayaknya nggak jadi concern yang gimana, cuma kalau lebih tipis bakal lebih enak aja gitu ceritanya. Karena emang gue akui ya, kualitas si layar pada Samsung ini ya udah bagus. Nonton drakor tuh rasanya kayak nyes banget ya, ditambah lagi kan doi udah dikasih dual speaker gitu kan, jadi kayak tambah seru aja. Kalau buat desainnya ini nggak kaleng-kaleng, kayak udah mirip sama flagshipnya dong. Malah gue tuh seneng sih pilihan warna itu kayak like yang fun gimana gitu gue ngeliatnya. Warnanya ini bikin meleleh sih ya, gue yakin para cewek kayak langsung tok sama warnanya ini. Tapi kalian sendiri suka nggak sih pilihan warna yang kayak gini-gini, atau suka yang kayak polosan kayak putih hitam? Boleh tulis kolom komentar ya. Material back covernya juga nggak kaleng-kaleng, berlapis Gorilla Glass 5, dan kalau soal si frame-nya nggak pakai bahan metal ya gue sih nggak masalah ya. Toh dalam penggunaan hariannya pun gue tuh sukanya pakai casing ya teman-teman, dan kalaupun dia nggak pakai metal pun kayak jadi poin plus nggak sih, kalau gue berani kayak lebih enteng aja nih smartphone-nya jadinya. Oh ya, buat teman-teman yang harian itu suka menggunakan earphone kabel di smartphone ini, sayangnya tuh nggak dilengkapi dengan port jack audio. Jadi PR-nya tuh kan mesti beli TWS ataupun konverter tambahan, terus beli juga tambahan charger, sama beli juga casing buat pelindungan lebih aman. Nah, ngomong-ngomong soal casing, ini gue ada beberapa pilihan casing official dari Samsung ya. Pilihan warna itu kayak gemes-gemes banget woi. Kalian bisa sesuaikan aja sama selera dan juga budgetnya ya. Coba kalian naksir sama casing yang mana? Ayo tulis aja di kolom komentar. Selain pilihan casing yang seru, kemampuan tahan air ini juga masih jadi unggulannya ya. Seru aja gitu punya sertifikat IP67 yang mana bakal tahan air hingga 1 meter kedalaman selama 30 menit. By the way, kita langsung aja ngomongin bagian kameranya ini, karena gue yakin banget teman-teman yang nyari smartphone kelas mid-range tuh pasti concern sama kameranya, videonya stabil apa enggak. Jadi yuk kita lihat dulu nih konfigurasi kamera di bawahnya tuh, dimana 50 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel sebagai ultrawide, 5 megapiksel sebagai makro, dan 13 megapiksel sebagai selfie kamera. Nah, buat teman-teman yang suka latah nanya di kolom komentar, itu udah lengkapi dengan lensa 0,6 kalinya nggak kak? Ya udah ada, tadi kan gue bilang ada ultrawide cuy. Lanjut, hasil kamera gimana? Termasuk yang fun, yang siap di segala kondisi. Gue suka sama saturasi warnanya tuh, terbilang ya udah enak aja gitu ya, warna awan, hijau daun, rasanya kayak pas. Overall sih gue ngerasa kayak buat kamera belakang ini kayak udah jos lah. Ini teman-teman bisa langsung lihat aja ya beberapa sampel foto lainnya. Gimana? Udah oke kan untuk hasil kamera belakangnya? Tapi nih catatan aja buat teman-teman yang suka concern sama kamera depan, yang suka selfie gitu ya, ekspektasinya mesti diturunin sih ya. Apalagi buat teman-teman yang suka selfie dengan beauty, ya di sini gak bakal nemuin karena emang senatural itu ya hasil selfie-nya. Ini sih sedikit info aja, sisanya buat hasil kameranya udah termasuk yang bagus kok, sekalipun di malam hari. Rasanya tuh kayak cakep aja. Minim noise dan juga cahaya lampunya masih terkontrol dengan baik. Kalau buat rekaman videonya, kamera depan dan juga kamera belakangnya tuh bisa hingga 4K di 30 fps. Di settingan ini tuh kita nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya. Kayak kita tuh masih turunin dulu ke settingan 1080 pixel, baru deh bisa pindah-pindah lensa saat rekaman videonya. Buat speknya sendiri, Galaxy A35 5G ini tuh udah menggunakan One UI versi 6.0 berbasis Android 14. Soal kenyamanan UI-nya juga nggak usah diragukan lagi ya, ditambah update software yang panjang hingga 4 kali update OS dan 5 tahun security
security patch. Selain UI yang nyaman, di Galaxy A35 ini juga Samsung ngasih keamanan yang lebih ya, yaitu ada Samsung Knox buat proteksi data kalian. Detailnya kayak gimana, kemarin sempat bahas ya di videonya A55, cek aja deh. Terus kemarin tuh di postingan mana gue lupa ya, di TikTok apa di IG apa di YouTube gitu ya, ada yang nanya si A55 ataupun A35 ini nanti kedepannya bakal dapet update software soal Galaxy AI nggak kak? Ya sebenarnya sampai video ini dibuat itu belum ada hilalnya ya teman-teman, baru di kelas atasnya aja nih bakal dapet update Galaxy AI. Nah Galaxy A35 ini tuh ada dua pilihan memori, ada yang RAM 8GB, internal memori 128 atau 8GB, internal memori 256GB. Sesuai aja sama budget dan kebutuhannya. Lanjut ke bagian CPU-nya, Galaxy A35 5G ini menggunakan Exynos 1380 yang sebelumnya tuh pernah kita temuin di A54. Iya, di tahun lalu ya teman-teman. Terus buat yang nanya skor auto tuh dapat di angka berapa, bisa nyentuh di 600 ribuan. Dengan begitu untuk kebutuhan multitasking hariannya termasuk yang udah lancar saset lah ya. Dan sebagai informasi aja, untuk kebutuhan main PUBG M itu dapat settingan smooth extreme atau bisa juga di XDR ultra, dan terasanya ya aman-aman aja sih bagi gue ya. Terbilang smooth, dan juga kehadiran dual speaker ini kayak semakin jedar-jedor tuh kayak berasa gitu ya. Kalau buat baterai sendiri tuh dikasih 5000 mAh. Untuk pengecasan sendiri tuh beda nih, kalau teman-teman lain tuh kayak udah 33 watt, udah 80 watt bahkan. Tapi di Galaxy A35 ini kayak masih pede dengan di 25 watt. Dan menarik ya, itu pengecasan 25 wattnya di Samsung tuh terasanya ya cepet loh. Kok bisa? Oke, itu tadi cerita gue sama Samsung Galaxy A35 5G. Jadi buat teman-teman yang budget tuh kayak ngepas banget 5 jutaan, ini kayak bisa jadi alternatif lainnya teman-teman selain si A55. Karena secara looks-nya itu ya sepintas ya kayak mirip banget ya. Bagian belakang, bagian depan tuh ya plek sama. Secara fisiknya ya bedanya itu ya di bagian framenya yang belum menggunakan metal. Dan gak lupa di Galaxy A35 ini tuh belum support eSIM ya. Kalau kalian gak butuh-butuh banget ya, ini bisa jadi pilihan sih. Ditambah lagi fitur-fitur intinya juga masih dikantongin ya. Kayak Doi itu sudah tahan air dan juga debu. Terus juga punya update software yang panjang gitu ya. Terus bagian kameranya juga termasuk yang bisa diandelin ya teman-teman. Meski ya kalau dibandingin sama A55 ya cukup kerasa bedanya. Jadi pilihan tuh kayak balik ke kalian. Kalian tuh mau lebih hemat 1 juta dengan beberapa sedikit penyesuaian, atau langsung aja ambil A55 ya? Monggo aja, boleh aja tulis kolom komentar ya. Sip, sekian dari gue, terima kasih udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Selamat mudik, hati-hati di jalan ya.